Kita sama-sama duduk ngopi. Beliau waktu itu bilang, saya mau maju jadi calon wakil wali kota. Berarti Pak Arham tim suksesnya? Bukan. Pertemuan pertama saya langsung bilang begini sama dia. Siapa Pak anunya? Calon wali kotanya Mbak ini. Saya langsung bilang begini, kalau Bapak menang, pegang kata-kata saya, Bapak the real major. Saya bilang, Bapak pasti betul-betul wali kota. Anda wali kotanya. Saya bilang seperti itu. Maaf ya, terlepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The second time bersama MAH Channel. Dukung kami untuk terus berkarya dengan cara like, comment, and subscribe. Dan sampaikan momen ini kepada teman-teman kamu, kepada teman kalian semua, agar kita mendapatkan informasi yang sama. Ya, teman-teman sekalian, seperti biasa, di channel ini akan membahas tentang ide Sultra, ya, dalam agenda yang insya Allah akan bertemu dengan tokoh-tokoh di Sulawesi Tenggara. Tongkrongin terus channel ini setelah yang satu ini. Channel ini dipersembahkan oleh Risma Store Kendari, belanja online cepat dan tepat. Ya, teman-teman semua, kita hari ini akan berbicara lagi tentang usaha, ya, atau bisnis kecil-kecilan, dari kecil menjadi besar, seperti itu. Sudah banyak orang yang mencoba berusaha, tetapi ada kalanya mereka terkendala dengan modal, tempat usaha, dan berbagai macam kendala yang mereka anggap itu adalah hal yang menghambat, seperti itu. Sampai-sampai ada yang usaha tidak cukup berjalan 1 tahun, tidak cukup, bahkan ada yang cuma 3 bulan itu sudah berhenti, seperti itu. Pada hari ini kita akan belajar bagaimana mempertahankan atau mencoba bertahan menjalankan usaha, ya, pada saat memasuki masa-masa krisis, apalagi kemarin masa pandemi. Dan saat ini kita akan mendatangkan orang yang layak untuk membahas itu. Saat ini kita bersama Pak Arham Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Saat ini kita bersama Pak Arham. Jadi beliau ini adalah owner dari Nindi Food, atau kalau produknya itu sudah ada di beberapa retail modern, ya. Ada abon Nindi, kemudian kacang Nindi, Cangdi. atau Cangdi, ya, seperti itu. Dan beliau adalah juga beraktivitas sebagai dosen di mana, Pak? Politeknik. Di Politeknik Indotek. Indotek. Ya. Politeknik Indotek. Ya. Jadi kita akan belajar lebih jauh bagaimana mempertahankan, ibaratnya seni bertahan hidup. Ya. Ya, seperti itu. Seni bertahan hidup dari Pak Arham dalam era yang begitu bisa dibilang menyesakkan dada, karena semuanya hampir mati, aktivitas ekonomi, seperti itu. Tapi sebelum kita mulai, saya ingin ajukan beberapa pertanyaan terhadap Pak Arham. Pada Pak Arham, Pak Arham silakan pilih salah satu-satunya saja ketika saya menanyakan sesuatu pada Pak Arham, seperti itu. Bagaimana Pak Arham, siap? Siap. Oke. Jadi Pak Arham, saya mulai dari sosok Pak Arham. Ya, Pak Abdul Hakim atau Ibu Ros? Ibu Ros. Ibu Ros, Masya Allah. Kemudian Pak Zulkarnain atau ADP? Pak Zulkarnain. Zulkarnain. Oke. Jadi pengusaha atau politisi? Pengusaha. Oke, pengusaha. Kemudian abon Nindi atau properti? Abon Nindi. Abon Nindi. Oke, kita minta alasannya satu persatu. Pak Arham, Pak Abdul Hakim ini Ketua Asosiasi UMKM Provinsi, ya, Sulawesi Tenggara. Ibu Ros, Ketua Asosiasi UMKM Kota Kendari. Kenapa Ibu Ros? Karena satu, walaupun profesi saya sama dengan Pak Hakim, Iya. Dengan Ibu Ros saya itu sudah terlalu banyak, istilahnya begini. Kalau di teman-teman bilang saya dengan Ibu Ros itu ada mungkin ada konflik interest, tapi sebenarnya tidak.
Jadi saya selalu bilang sama Ibu Ros, kita ini memang kalau di komunitas kita sama-sama fight, kita sama-sama punya prinsip, kita sama-sama bisa berargumen. Dan saya senang ketemu dengan seorang pemimpin yang seperti itu. Dia mau kita kritik, dia juga kadang dia juga marah kepada saya. Jadi kalau sama posisinya dengan Pak Hakim apa sama-sama dosen atau apa? Bukan, kalau sama Pak Hakim saya mungkin karena jarang ketemu sama beliau, sepertinya jadi saya begini, saya lebih senang bertemu sama orang yang membuat saya bisa berpikir gitu. Ketemu dengan Ibu Ros, saya selalu banyak untuk berpikir bagaimana caranya saya hadapi orang seperti ini. Gitu ya. Nah, kalau Pak Hakim saya mungkin ya karena orangnya juga tenang-tenang, ya saya tidak terlalu banyak mau berpikir apa yang saya harus ketemu sama beliau. Dan Pak Hakim kan orangnya lebih bijak. Iya, lebih bijak seperti itu. Tapi saya senang kalau ada orang yang mengkritik saya. Karena orang yang mengkritik saya itu adalah orang yang selalu mengajak saya untuk berpikir. Dan Ibu Ros adalah orangnya. Iya. Saya kira itu. Ros adalah orangnya. Iya. Masya Allah. Jadi Zulkarnain atau DP? Zulkarnain. Kenapa? Satu, saya sudah 2 kali bertemu dengan kedua tokoh ini. Ya. Ada istilah bilang begini, belum mengenal maka kita tak sayang. Ya. Saya ketemu dengan Pak Sul itu hampir beberapa kali ya. Dan awalnya saya pikir begini, saya menganggap bahwa Pak Sul ini orangnya susah untuk kita dekati. Ya. Karena ada jabatan yang dia pegang kan. Dia seorang wali kota. Ya. Nah, pernah satu waktu dari kampus saya diminta untuk membawa surat ke rumah jabatan. Sekarang di depan rumah sakit PMCC itu, Abu Nawas. Ya. Jadi waktu saya menunggu beliau, saya ditahan sama Pak siapa namanya? Teman saya juga. Dia bilang, "Pak, tidak bisa karena harus ada janji dulu sama Bapak." Akhirnya saya duduk di situ di kursinya. Kebetulan sebenarnya di grup paguyuban kami sama-sama ada. Paguyuban keluarga Sulawesi Selatan. Jadi saya foto itu kursi, terus saya share di grup. Kursi siapakah ini? Iya. Terus kebetulan waktu saya lihat info, beliau baca, ada Pak Sul, saya tuliskan Pak Zulkarnain. Oh, Pak Zulkarnain sudah baca. Padahal ini beliau ini mau keluar beliau ini. Jadi begitu sudah saya tidak sangka kira-kira 5 menit setelah itu beliau masih keluar, masih bajunya dia rapikan, belum dimasukkan langsung dia Param sudah lama menunggu. Jadi bukan lewat kamar tamu tapi lewat belakang. Jadi ibaratnya teman dekat seperti itu ya? Ya, memang seperti teman dekat. Jadi saya surprise juga. Terus yang ajudan juga kaget. Ini Pak, ini Bapak ini keluar masih kancing baju begini. Saya memang luar biasa. Seperti teman, dia sambut saya seperti teman. Ternyata yang datang bukan orang sembarang nih. Ini pengusaha. Tidak. Memang kami sering diskusi lewat WA. Iya. Cuman saya tidak pernah menyangka pertemuan saya pertama seperti itu. Dan itu paling berkesan. Saya bilang bahwa ini sosok pemimpin yang jarang orang tahu dan orang tidak tahu. Sampai hari ini barangkali ini barangkali ya kita reveal, artinya kita buka bahwa sosok Pak Sul itu seperti itu. Iya. Terus saya penasaran kan, Pak Ram, saya tunggu dulu Pak ya. Saya kasih pakai ikat pinggang saya dulu apa semua. Iya. Saya tidak mau kita menunggu lama. Dia masuk dalam dulu, dia mungkin rapikan semua bajunya. Terus saya tanya, siapa namanya? Terus saya bilang, kenapa Pak Wali langsung keluar? Dia lihat kita punya di WA apa? Dia lihat di kursi ini, kursi ini. Dia Tapi dari mana Pak Sul kenalnya sama Pak Arham? Maksudnya atau hanya lewat grup itu saja? Kita pernah pertemuan sekali waktu beliau, kita sama-sama duduk ngopi. Beliau waktu itu bilang, saya mau maju jadi calon wakil wali kota. Berarti Pak Arham tim suksesnya nih? Bukan. Pertemuan pertama saya langsung bilang begini sama dia. Siapa Pak calon wali kotanya Mbak ini. Saya langsung bilang begini, kalau Bapak menang, pegang kata-kata saya, Bapak the real major. Saya bilang, Bapak pasti betul-betul wali kota. Anda wali kotanya. Saya bilang seperti itu. Maaf ya, terlepas dari Hanya sekarang jadi wali kota. Iya. Oke, cukup saya kira. Jauh bahas tentang pasar. Jangan ya. Kemudian
Abonindi atau jadi melangkah ke yang lebih besar seperti properti begitu? Enggak. Saya pikir begini, saya tidak, yang saya bangun bukan bukan usaha. Bukan usaha. Saya mencintai usaha saya. Tapi yang saya bangun brand. Terus apakah brand ini bisa bermanfaat sama orang lain? Itu saja. Kalau dia masih bermanfaat, saya yakin usaha kita tidak akan pernah mati. Ya, luar biasa. Ya. Itu apa namanya? Memang kalau brand sudah terbangun, insya Allah kita sudah apa ya, dikenal atau bagaimana ya, seperti itu. Jadi kalau saya percaya bahwa membangun brand itu tidak terlepas dari bagaimana caranya kita bangun kepercayaan. Gitu ya. Ya. Jadi kepercayaan itu penting sekali. Penting sekali. Jadi kalau orang percaya dengan kita punya merek, maka orang akan loyal terhadap kita punya merek. Begitu orang percaya dengan Abonindi, disandingkan dengan apapun, orang pasti pilih Abonindi. Saya lebih percaya Abonindi. Tapi bukan hanya dia percaya produk saja. Kalau kita bicara brand, ada target enggak menuju ke ini? Dari Abon ke usaha yang lain? saya tetap konsisten di jalur saya sebagai produsen pangan. Produsen pangan, Mas. Saya gagal Ya. kalau saya pindah ke, misalnya saya buka showroom mobil, terus saya tinggalkan, itu berarti saya gagal. Iya. Saya memang sukses dalam berusaha, tapi saya gagal membangun sebuah brand. Misalnya hidup yang lain, tapi yang lainnya mati. Ya, jadi dia bukan, jadi ada 4 orang tipe ya, tipe quitter, ya, terus tipe camp, orang yang cepat terus kemudian ada namanya unordinary people. Nah, ini adalah orang yang ketika dia sampai di puncak dia tidak puas, dia akan turun lagi dan dia cari puncak gunung yang lain. Jangan matikan ini. Itu orang sukses namanya. Ngomong-ngomong soal ini, soal usaha, istilahnya membangun usaha. Jadi Pak Arham ini sudah bisa dibilang memberi contoh yang kalau buat saya sangat bagus seperti itu. Bahkan saya banyak mengambil inspirasi dari Pak Arham, dan pikiran beliau itu agak maju ke depan. Bukan agak maju ya, satu langkah maju ke depan dibanding kalau dibilang orang-orang yang seusia dengan beliau seperti itu. Makanya saya pribadi juga banyak belajar sama beliau. Tapi kita ingin tahu, Pak Arham coba cerita dulu awal mula rintis ini usaha apa? Nindi Food, sampai ada produk Abonindi, kacang Nindi dan segala macamnya. Jadi sebenarnya kalau dari istri saya itu kan latar belakangnya dia sarjana ekonomi akuntansi. Oh, iya. Nah, terus kebetulan kalau saya latar belakang sedang dia bekerja hampir berapa tahun di salah satu perusahaan PMA ya, perusahaan PMA. Dan saya juga terakhir saya bekerja di perusahaan PMA, perusahaan modal asing yang ada di sini. Saya tidak sebut namanya. Intinya di Kota Kendari. Di Kota Kendari. Terus kemudian dari latar belakang pendidikan, saya kebetulan juga S2 pemasaran. Pengalaman saya di penjualan, kalau istri saya kan memang pengalamannya ada di bidang akuntansi. Nah, ini kan ketemu ini. Satu irbat yang satu gas, satu rem. Kalau orang pemasaran itu selalu, tapi kalau orang keuangan yang dipikir ya Anda jalan tapi keuangan cukup enggak? Nah, kita kan kadang sampai, nah ini yang yang melatar belakangnya. Terus kemudian kenapa sampai harus kita ada usaha ini? Sebenarnya ini kita terjebak. Awalnya ketika kita resign, kita keluar kerja, ya. Tapi saya masih bekerja sih serabutan di tempat lain. Jadi saya mengajar. Saya bilang serabutan karena saya masih dosen FB waktu itu. Mau bulan puasa, kebetulan mertua kami itu, saya berdua ya, mau ke Sumatera, puasanya dibuatlah. Karena masih bekerja juga istri saya waktu itu, dibuatkan abon tuna. Nah, ketika kita beli abon itu saya makan, saya pertama kali saya bilang, saya ini sudah menikah sudah lama, saya baru tahu ternyata ini ada harta terpendam. Harta terpendam dari rumah ini, saya bilang, tempat tinggal saya. Ini kan semuanya bisa dijadikan uang. Timbul saya punya istilahnya passion saya muncul kembali. Yang dulunya ketika saya sudah tinggalkan perusahaan profesionalisme saya bilang ini saya harus kembali lagi ke sini nih. Besok kita coba jual dulu. Masukkan ke dalam satu kemasan, kita pakai stiker biasa saja.
Terus kita jual di salah satu media sosial. Alhamdulillah laku. Terus kemudian ada tanggapan, Pak enak kita punya abon. Terus kita bagi-bagi sama teman-teman. Saya bawa ke tempat saya bekerja itu. Saya coba gimana rasanya. Enak. Saya bilang, oh kalau begitu betul. Saya saja rasa ini enak ini. Dan ini langsung ada satu. Dia Pak abon saya ini tidak punya keunggulan dari produk lain yang sudah ada. Tapi ada perbedaannya. Satu, dibuat dengan caranya disangrai. Jadi itu yang saya lihat, oh dia pakai ini yang saya jual. Jadi dari situ istri saya bilang kalau memang ini bagus, ya saya keluar dari perusahaan, kita sama-sama besarkan ini. Jadi brand itu sebenarnya kita isi, jadi kita buat brandnya, terus kita isi kita punya ruh di dalam. Jadi ketemu dulu produknya, brandnya. Tidak. Atau langsung putuskan keluar dari perusahaan, atau sudah jalan itu abon Nindi kemudian kita sudah mulai menjual ke toko, kalau masih istilahnya orang bilang masih stikeran. Jadi saya bilang kita sama-sama belajar, saya belajar juga keuangan, istri saya juga belajar menjual, jadi dia bawa juga produknya ke toko sahanya, jadi ke Adi Swalayan, padahal itu ya orang-orang yang saya kenal. Terus kemudian ada beberapa swalayan, beberapa toko. Nah itu setelah masuk kita ada sedikit, maksudnya kita bilang wah ini sudah ada pendapatan ini. Ya walaupun belum seperti yang kita inginkan kan. Terus lebih besar mana sejak waktu kerja di perusahaan asing itu? Satu, pendapatannya misalnya lebih besar, masih lebih besar di perusahaan. Tapi kita kan melihat bahwa satu saat justru inilah nanti yang satu, karena kita tidak dianu oleh waktu. Kita tidak ditekan oleh waktu, tidak ditekan oleh atasan atau segala macam, kita tidak terikat. Nah ini akhirnya kita tunggu, kita besarkan dia supaya dia nanti yang cari uang akan mengalir ke situ. Ada yang bilang katanya Pak Arham cek kebenaran dulu bahwa Pak Arham itu rintis abon Nindi karena dia dosen di salah satu kampus. Dosen apa? Saya dosen salah satunya mata kuliah riset pemasaran. Riset pemasaran di Setia 66. Ya, mata kuliah riset pemasaran, tetapi belum terbukti apa yang dia pasarkan. Kemudian dirintis lah abon Nindi, betul? Iya betul. Betul. Iya. Jadi itu memang sebuah tantangan bagi saya. Saya mengajar kewirausahaan, saya mengajar riset. Waktu di Politeknik Indotek saya mengajar kewirausahaan, saya mengajar manajemen pemasaran. Tapi saya tidak punya bukti, apalagi Politeknik kan vokasi. Saya akan buktikan bahwa saya ini bukan hanya sekedar mengajar, dan saya bukan hanya sekedar punya pengalaman, tapi ya saya juga bisa berbuat. Maka saya temukan kasus yang sama juga, istilahnya mahasiswa itu banyak diajar kewirausahaan, dimasukkan materi kewirausahaan, tapi ternyata kendalanya itu dosen-dosennya bukan pelaku usaha. Akhirnya mereka hanya, tapi sudah lebih bagus lah, ada langkah awal untuk ini. Betul. Gitu. Tapi kita lanjut ini bahas abon Nindi ya, seperti itu. Resep siapa yang temukan? Resep yang temukan pertama mertua kami yang temukan. Terus kemudian terus kemudian dilanjutkan oleh istri saya. Jadi sekarang istri saya dia tahu semua. Jadi kadang kita berpikir begini juga, tapi kan resepnya sudah ada kita buat. Sudah ada kita tempel. Jadi siapapun nanti kita sudah buat sistemnya, siapapun nanti yang kerja dia pasti sama resepnya. Jadi ketahuan sebenarnya ini abon cap mertua ya. Bukan abon Nindi. Cuma ini Nindi. Nindi itu nama anak, tapi lebih begini, abon ini tuh abonnya orang Kendari. Abonnya orang Kendari. Atau kalau kita mau, karena kita juga mau ke seluruh Indonesia, ya abonnya orang Indonesia. Abon Nindi itu semacam singkatan. Singkatan. Abonnya orang Kendari. Atau abonnya orang Indonesia ya. Jadi ini abon Nindi juga begini, kan kalau orang kan kalau orang kan bicara abon. Kalau kita bicara abon, saya maunya begini satu waktu. Ketika orang bilang abon tuna, orang pasti ingatnya, oh abon Nindi. Orang bikin abon ayam ya harus pakai abon ayam. Kan ada yang biasa tulis abon, ya abon apa? Saya tidak mau lagi seperti itu. Begitu disebut abon ini, oh ya abon ini abon tuna. Atau abon ini abon sangrai. Yang disangrai, yang beda sama
produk lain. Jadi saya tidak unggul. Jadi produk kami itu tidak unggul. Kenapa kita tidak mau unggul? Di atas langit kan masih ada langit. Maksudnya tidak unggul bagaimana? Kita tidak mau menjual keunggulannya produk kami. Iya. Bahwa kita lah yang paling hebat. Itu dalam Islam kita dilarang untuk begitu. Kita bilang saya paling hebat, berarti kita sudah menggunakan pakaiannya setan. Jadi saya tidak, ya kesombongan. Saya tidak mau pakai bahwa abon saya paling baik. Ya. Itu Perbedaannya dengan abon lain. Ya, saya hanya bilang 0,1% beda sama abon lain. Iya. Saya tidak bilang punya kelebihan saya. Misalnya Pak. Cuma ini sangar, misalnya sangar. Abon lain ya, abon lain tidak. Toh walaupun misalnya ada orang bilang saya juga tidak pakai minyak goreng Pak, ya silahkan. Tapi Anda jangan pakai abon sangrai. Karena sudah dulu ada yang duluan pakai abon sangrai. Insyaallah. Jadi ciri khasnya Ya, sangrai. jadi janganlah kita bilang keunggulannya, tidak bisa. Ini saya pernah beli satu kali abon ini, tapi yang warna merah kalau tidak salah. Pedas. Iya, yang pedas. Itu ketagihan sebenarnya. Jadi ketagihan, makanya selalu saya chat atau di grup mana abon ini. Jadi suka sama rasanya seperti itu. Jadi mungkin ini recommended juga buat warga Kota Kendari untuk abon. Istilahnya abon ini bukan satu-satunya abon di Kota Kendari. Masih banyak ya. Kalau mau coba silakan seperti itu. Karena abon ini sudah di Indomaret. Berapa Indomaret Pak masuk? 80 lebih Indomaret di Sulawesi Tenggara. Terus kemudian di seluruh swalayan. Maksudnya seluruh 80 gerai Indomaret di Sulawesi Tenggara. gerai Indomaret. Sulawesi Abon Tenggara. ini sudah masuk? Iya. Wah, luar biasa. 80 gerai Indomaret sudah masuk. Kemudian swalayan masuk berapa Ya, swalayan? swalayan semua di sini. Kecuali satu saya masih punya PR satu, Matahari. Belum. Apa kendala? Matahari ini, Matahari apa? Yang di MT Haryono, supermarket. Belum sempat. Belum sempat. Oh, iya. Ya, siapa Berarti tahu, tapi sudah bisa dipastikan masuk ya? Iya, pasti masuk. Kan sudah ada prestasi 80 Iya. Indomaret. Wah, luar biasa. Jadi itu saja kita jual. Saya ini sudah masuk di Indomaret. Nah, Jadi, pertanyaannya, dari 80 Indomaret itu pasti budgetnya sekarang sudah lebih besar dibanding kerja di perusahaan. At least seperti itu. Seperti itu ya? Seperti itu. Ya artinya begini sekarang. Jadi kekayaan itu kan bukan diukur materi, Pak. Iya. Kita bahagia, kita punya perasaan. Saya sudah punya manfaat sama orang lain. Saya punya manfaat. Kenapa? Ketika orang lapar, malam-malam panas, saya cari abon, didapatin itu enaknya sih. Ini abon kok dengan air nasi panas enak sekali. Cukup ini dia sudah bersyukur, berarti saya sudah punya manfaat sama orang lain. Mohon maafin Pak Ram. Kalau sebut-sebut angka berapa sih per bulan? Oh, nggak bisa sebut angka lah. Omsetnya Saya sampai berapa tidak- omset? Jangan, saya bukan yang tahu omset, yang tahu istri saya. Oh, begitu. Ya. Saya hanya tahu begini. Di sore ini begini masuk, di sore ini begini masuk. Begini. Jadi kalau ke Anda bilang berapa total penjualan Total penjualan. penjualan ininya, Penjualan pieces ya, Iya, berapa ya pieces? per pieces, ya itu sudah main-main di angka 500. 500 pieces. Iya. Kan ada 80 Indomaret ya sesuatu. Ya. Itu Masya Allah. Itu Kita rata-ratakan saja, rata-ratakan sesuai permintaan. ya Masya Allah. Ya, jadi Pak Arham sudah masuk di 500 pieces per bulan, kemudian 80 Indomaret se-Sulawesi Tenggara. Ditambah swalayan-swalayan, ya kecuali punya satu PR katanya, tapi sudah bisa dipastikan lolos seperti itu. Sekarang, itu tadi kita bahas abon. Ternyata ada produk yang lain lagi, ada namanya Cangdi, kacang lindi. Ini kacang lindi. Ya. Pak Ram, tolong jelaskan dulu ini, apa motivasinya buat kacang lagi? Sudah banyak penjual kacang, Pak Ram. Jadi begini, unik sekali Cangdi ini. Kita ke pasar ada namanya kacang disco, Ya. kacang telur. Terus saya bilang begini, semuanya pasar kacang itu luas sekali. Kenapa? Ketika orang duduk di rumah bete makan apa selalu ditemani oleh kacang. Orang nonton bola pasti beli kacang, pasti cemindalnya pasti kacang ya. Iya. Karena ya saya melihat bahwa inilah yang paling cepat, paling sederhana dan tidak bikin ini tidak ribet, karena dimakan langsung ditelan. Cangdi berapa varian? Cangdi itu ada 2 varian. Saya melihat ya, jadi pedas dan manis. Pedas manis. Ya. Akhirnya saya bilang begini, untuk masuk ke pasar kita belum, waktu masuk ke pasar awalnya namanya kita tidak pakai kacang bumbu. Begitu kita masuk di pasar, orang bandingkan dengan kacang disco. Kacang disco 1 kilo itu harganya 75.000.
Sedangkan kita waktu itu kita masuk, kita sudah masuk main-main di harga 95.000 per kilo. Terus kalau cangdi sendiri ya untuk ini berapa gram ini? Ini 100 gram. 135. 35 gram. Berapa dilepas? Nah ini 15 ribuan, kalau di pasar itu 18.000 sampai 20.000. Ini kalau sudah dimasuk di ini apa 20.000 ya? 20.000. 20.000. Wah. Dia bisa selain abon tadi kan 500. Kalau cangdi Ini berapa? kemarin kita sudah tembus di angka sampai hari ini 2 bulan kita launching 2 bulan ya. Waktu masa pandemi kita launch. Pertamanya kita memang sudah soft launching, tapi kan kita kita step by step dulu. Nanti masuk di beberapa toko baru kita bilang ini kita sudah grand launching. Jadi itu sekitar 2 bulan kemarin. Ini udah tembus 80 Indomaret juga belum? Iya sudah tembus. Sekarang kita sudah di angka penjualan rata-rata 400-500 juga. Wah luar biasa. Jadi Saingan nanti Cangdi sama Abon Indi. Jadi nanti Indomaret saingan Abon Indi sama Cangdi. Jadi target kita begini, kita punya visi ke depan 1 tahun ini di tahun 2021 kita menuju ke angka 100 juta Masya Allah. UKM ya. Jadi Sudah dijawab sampai 100 juta Masya Allah. Tadi ditanya, dijawab. Oke, Pak Ram, kita bicara soal banyak ini pelaku usaha, tapi kemarin kan kita ditimpa ini coronavirus ya, wabah. Saya sempat baca artikel judul kecilnya Farham di salah satu media online kalau nggak salah ya. Bangkit di masa pandemi kalau nggak salah. iya. Maksudnya saya sudah baca, tapi apa sebenarnya resepnya? Saya mau tanya resep bertahan saat-saat kita lagi ya drop, misalnya entah itu drop karena masalah wabah atau masalah modal dan segala macam seperti itu. Apa Farham sarannya buat teman-teman pelaku usaha? Saya tidak pernah, kami buat abon itu hampir tidak ada modal sama sekali. Jadi kita hanya pakai wajan kita di rumah. Terus kemudian kita belanjakan itu, kemudian uangnya disisihkan pelan-pelan. Setelah itu kita belanjakan untuk dipakai biaya operasional jadi ya. Jadi itu berarti tanpa modal sama sekali. Kenapa kita bisa bertahan? Karena waktu kita di pandemi itu begini, kita lihat banyak orang yang bukan mati sebenarnya, mereka sendiri yang bilang usahaku mati. Ketika dia bilang usahanya mati kan doa itu. Ya matilah saya bilang. Mati sudah. Iya mati sudah. Jadi kenapa saya bilang sebenarnya dalam kehidupan ini ada dua, kita hidup seperti uang, ada halangan, ada masalah. Ya. Tapi setiap masalah itu sebenarnya ada jalan keluar. Ketika ada yang mati di sini, jadi di toko ini ya, saya masuk, ini produk ini yang di sampingku yang dulu banyak dia punya stok, pelan-pelan mati, kosong. Tidak ada masuk. Saya pikir berarti begini, ada satu kesempatan saya harus bikin, dan untuk mengisi kekosongan itu kan kesempatan. Tapi banyak orang melihat sebuah kesempatan tapi dia tidak mampu mengambil kesempatan. Nah itu kenapa? Karena dia tidak punya keberanian. Jadi kemarin waktu masa pandemi Abon ini bagaimana prosesnya? Jadi sama luar biasa. Jadi begini, malah kita bilang kenapa harus jadi malah begini tuh hari kita malah penjualan meningkat saya berapa kali. Kenapa? Saya mungkin sudah bicara juga di media online itu. Saya bilang begini, masih ingat yang 3 hari lockdown di Kendari? Iya. 3 hari lockdown kan? Ada 3 hari itu yang ada pengumuman bahwa 3 hari akan tutup. Semua supermarket juga disuruh tutup. Nah ini sebenarnya kesempatan. Kan banyak waktu tutup, kita mau jual apa lagi kalau mau tutup. Saya bilang ini kesempatan. Jadi yang dulunya biasanya ambilnya cuma selusin, kita bawa, kita oper sampai berapa lusin. Yang punya kaget, kenapa bisa ini? Saya bilang saya menunggu panic buying. Jadi ada di teori pemasaran itu, ada memang perilaku konsumen itu bisa, konsumen itu kadang panik. Begitu dilihat diumumkan begini, panik konsumen itu. Waduh mati, saya 3 hari mau makan apa ini? Kita harus stok banyak-banyak di rumah. Saya harus belanja, yang biasanya belanja cuma 100, itu hari dia belanja sampai 500. Panik. Orang panik kan tidak berpikir apa lagi.
Dan saya pikir lagi setelah mereka panik buying akan terjadi rebound. Seperti kalau kita main basket itu kita kasih bola ini, itu rebound, itu kembaliannya itu yang luar biasa dampaknya. Kenapa? Waktu di lockdown, sebelum di lockdown itu supermarket kosong semua. Itu produk habis semua itu di apa? Di gondola-gondolanya itu. Iya. Kenapa? Karena ketika orang datang masuk ke supermarket, karena sudah tidak pakai rahasia karena panik, dia lihat abon ini mungkin yang kena setiap hari dia lihat dia tidak pernah mau coba, atau yang sudah coba, abon ini ambil abon ini banyak-banyak, oke diambil. Terus yang belum pernah ambil abon ini dia lihat kena panik, ini abon, oh bisa ini, bisa diambil. Padahal dia orang belum pernah coba tapi dia sering lihat, mungkin diambil abon yang lain, abon prapabrikan itu, tapi karena dia panik diambil saja. Begitu sampai di rumahnya, kenapa kita ambil ini dia? Karena habis nih abon yang satu, cuma ini tertinggal satu, itu kan seperti itu kan bisa saja kan, udah ada lagi abonnya, udah ada. Ya, kau coba saja. Kan saya sudah punya pelanggan loyal. Nah, ini pelanggan yang ini nanti yang jadi pelanggan kami. Karena dia tidak pernah coba, karena masih baru. Dia Jadi coba di rumahnya. yang tadi yang tidak pernah coba, kemudian coba satu kali. Iya, karena dia panik belanja itu karena habis juga abon lain kan. Abon-abon yang pabrikan itu habis. Kan murah-murah harganya. Kami kan 29.000. Kita baku lawan dengan 15.000, 10.000 sampai 15.000. Tapi tetap pengambilan naik. Iya. Masya Allah, luar biasa. Kemudian Pak Arham, soal ini apa namanya? Banyak yang mau mulai usaha, yang mau mulai selalu tidak ada modal, tidak ada uang. Bagaimana solusinya ini? Coba dijelaskan dulu Pak. Kalau kita bilang tidak ada modal, banyaknya untuk orang-orang kaya yang anaknya tidak seperti ini. Jadi sebenarnya begini, kita tidak punya tujuan hidup. Modal Kenapa? itu modal sebenarnya uang saja atau bagaimana? Iya, ada orang punya Banyak uang. orang keluhannya uang seperti itu. Tidak juga. Yang modal saya yang pertama adalah ya kepercayaan, bukan konsisten. Iya. Yang semuanya yang bikin mati kita itu bukan karena modal, tapi konsistennya orang tidak ada. Satu contoh misalnya, ada orang buka di warung di sana, dia buka warung. Hari ini dia buka, besok tutup. Hari ini buka, besok tutup. Dia tidak konsisten. Ya, memang enak. Terus tiba-tiba orang bilang, saya beli kosong. Tidak ada. Dia pulang ke rumahnya. Besok, coba-coba ke sana. Tidak ada. Pasti tidak ada. Padahal dia buka. Akhirnya yang orang yang rasakan enak, tapi karena dia malas tidak konsisten, bukanya jam 8, karena besok lagi buka jam 11, orang bilang kosong. Tidak ada. Padahal jam 11 baru dia buka. Jadi konsistensi itu penting sekali. Penting sekali. Jadi kita konsisten bangun, terus kemudian kita konsisten menuju tujuan itu. Kita tidak tergoda dengan yang lain. Ketika ada halangan, saya pernah menulis di WA itu, saya tulis ketika ada halangan, sebenarnya bukan halangan, kita hanya tersesat dari tujuan kita yang sebenarnya. Kenapa orang tidak bisa, misalnya, kok kenapa saya bisa ya? Tujuan saya semuanya punya akhlak yang tiba-tiba kok saya tiba-tiba hilang kendali ya. Kenapa? Karena dia tidak sudah terfokus lagi dengan tujuan awalnya. Manusia kan, kita ini kan hidup semuanya satu, hanya untuk ibadah. Kalau kita tidak mampu beribadah, ya minimal kita punya manfaat untuk orang lain. Iya. Itu saja. Jadi saya baca tulisan kemarin, maaf saya Iya. Kenapa Islam masih tetap terus tumbuh? Bukan karena agama Islamnya, Pak. Ternyata karena orang masih ada roh Nabi dalam sini. Ada roh Nabi. Iya. Kita bicara tasawuf kan? Iya. Kan marketing langit. Ya, Anda kan berkeluarga dengan marketing langit. Jadi seperti itu, Pak. Jadi bisnis itu harus seperti itu. Satu lagi teman-teman sekalian, Pak Arham ini, kalau teman-teman mau tahu, ini seorang motivator juga yang sebenarnya seperti itu. Beliau biasa diundang di acara instansi pemerintah, dan saya pernah ikut satu kegiatannya ya tentang pelayanan prima. Itu luar biasa. Saya baru tahu kalau Pak Arham bukan cuma jago pemasaran, atau memang karena orang pemasaran itu jago memanasi orang. Begitu ya Pak Arham? Nah, jadi membuat orang penasaran. Membuat orang penasaran ya, seperti itu. Pak Arham, untuk anak muda Pak Arham di Sulawesi Tenggara, banyak yang masih kaku seperti itu, atau apa namanya, kita kan sudah masuk di ini era digital. Ya. Saya pernah baca bukunya Renal Kasali. Dia bagaimana jelaskan di situ perusahaan-perusahaan yang mati, mandek karena tidak mampu
istilahnya berpikir melampaui zamannya seperti itu. Bahasanya ke depan itu akan berubah. Paham bagaimana sih pesan-pesannya untuk teman-teman yang anak muda ini? Jadi satu begini, jadi sekarang sebenarnya kita ini kalau ada satu, pernah saya nonton film Quantum Leap. Ya, Quantum Leap itu ada lompatan, tapi lompatan kita ini luar biasa. Ada yang kita lewati. Bahkan ada beberapa anak muda yang tidak tahu, yang dia belum sempat nikmati itu, dia sudah nikmati yang ini. Jadi artinya masa depan itu kita sudah tarik ke sekarang, ke masa ini. Jadi kalau mendatangkan masa depannya kita ya seperti itu. Iya. Atau bagaimana maksudnya? Mesti begini, betul-betul langkahnya kan misalnya begini. Hari ini kita nikmati, seperti saya nikmati mulai dari TV hitam putih sampai semuanya. Tapi ada anak muda di era sekarang itu, kita masuk di era teknologi luar biasa. Dia belum sempat dapat misalnya VCD, tiba-tiba dia dapat Laserdisc. Tapi Laserdisc tidak pernah dia lihat. Di rumahnya dia heran, ini apa? Anda tahu enggak, ini ada di era abad 21, tapi begitu cepatnya itu perputaran. Karena teknologi itu. Sampai DVD, Laserdisc, DVD, CD, sampai sekarang kita tinggal pakai flash disk saja. Bahkan kita sudah mulai pakai lagi yang lebih kecil lagi, yang chip. Nah, itu artinya apa? Dunia ini semakin sempit. Nah, kalau kita tidak bisa dapat tahu semua itu, anak-anak tidak bisa ya. Jadi kita sekarang begini, mereka tidak akan punya akar yang kuat kalau dia tidak tahu itu perkembangannya. Iya, apalagi sekarang anak muda itu mungkin lebih ini ya, maksudnya agak masa bodoh dengan proses perubahan itu sendiri atau perkembangan ini. Banyak yang masuk di era teknologi, tapi ternyata lebih banyak yang agak keliru seperti itu. Betul. Itu pendapat saya seperti itu. Iya, makanya begini Pak. Jadi saya bilang tadi, ada yang dia lewati, ada harus tangga yang dia naik. Pertama harus dia disusun akhlaknya juga. Karena teknologi ini berputar, sedangkan akhlak kita tidak bisa menyamai dia. Iya. Saya ingat sekali tuh Pak Habibie bilang, imtak gitu. Jadi memang industri harus maju, tapi akhlak kita juga harus ikut terus. Ikut, jangan sampai terlalu maju kita punya teknologi, tapi akhlak kita jauh tinggal ke belakang. Akibatnya apa? Banyak anak-anak karena teknologi sampai tidak ada lagi budayanya. Soal kecanggihan teknologi, sekarang sudah banyak aplikasi. Abon ini sudah masuk di mana saja Pak? Kita sudah punya web sendiri. Jadi website kami www.nindifood.com. Ya, kita juga sudah masuk karena kita juga ini binaannya Bank Indonesia. Kemarin dicek nindifood.com. Ya, jadi www.nindifood.com. Kita juga kebetulan anggota dari Wirausaha Unggulan Bank Indonesia, 20 orang di Sultra. Sudah ada kita buat kemarin ayomibeli.com, launching kemarin tanggal 7 tanggal 8. Itu sudah operasi? Iya, sudah operasi. Jadi kita bisa juga lihat di ayomibeli.com. Ya. Abon ini saya pernah dapatkan di beberapa aplikasi, misalnya seperti Shopee kalau tidak salah. Shopee. Untung mana Pak? Jualan di Indomaret atau lewat itu Shopee atau semisalnya semacam? Kita ini masih main di channel offline. Gitu ya? Ya, tapi kita mulai belajar banyak di online ketika pandemi. Nah, terus kemudian setelah itu untuk lebih kita buat beberapa produk baru memang. Saya kasih masuk di sini. Kita sudah ada abon ayam, dan abon ayam sudah masuk di 3 supermarket juga. Abon ayam lagi. Abon ayam, abon nindi, abon ayam. Jadi abon nindi menunya abon ayam khas Kendari. Terus kita juga bikin sambal teri, sambal tuna. Jadi ini, terus kemudian ada beberapa produk lain yang kita buat. Dan itu rata-rata kita jualannya online. Saya buat burasi juga. Burasi tuna itu nasi isi ikan tuna. Terus ada juga tahu isi. Nah, itu kita jualan online rata-rata itu. Di targetnya Pak Ham ini semua makanan yang ini mau dikemas semuanya atau bagaimana? Tidak, ada yang memang kita fokus ke jualan online seperti makanan yang tadi kayak burasi, tahu, sambal tuna, sambal teri, itu kita banyak main di online dia. Itu nantinya ini kita backup di offline, tapi ya kita juga ada di online, cuman ada beberapa prioritas. Nah, terus kemudian kita juga sudah membangun jaringan dengan yayasan-yayasan, misalnya seperti kemarin kita
dengan Ibu Agista Foundation misalnya, Iya. dengan Easy. Inisiatif zakat Indonesia. Iya, ini dengan Pak Ramli kan. Iya. Nah, jadi setiap ada Easy bikin ini, Easy karena kita sudah kerjasama ya dia pakai kita punya. Masya Allah. Ya. Biasa. Terus kita juga sudah bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata. Kemarin waktu bantuan sembako Iya. 6.000 abon, terus dengan sambal tuna, sambal teri kita semua yang tangani. Ya, ngomong-ngomong ini Farham soal bantuan, Farham katanya lebih pilih bangkit sendiri, istilahnya agak jauh dari sentuhan seperti itu. Kenapa seperti itu? Maksudnya sentuhan ini bantuan juga. Tidak, ya kita agak jauh tapi rezeki itu dia buru kita gitu. Begitu. Tapi Kemarin tetap kita dapat bantuan, iya tetap dapat bantuan. Jadi baru alhamdulillah yang dapat bantuan. Bulan lalu istri saya, terus bulan ini kemarin saya yang dapat. Masya Allah. Kenapa? Enggak, karena begini, ternyata bantuan itu setelah saya telusuri, dia akan diberikan kepada yang sudah urus PIRT, yang sudah datanya Pak. Iya. Nah, itu akan diberikan. Itu yang sudah pasti akan diberikan. Ya. Untuk ini Farham, Sulawesi Tenggara itu banyak sekali potensi. Sarannya Farham mulai dari mana untuk para pemula? Kalau Dari mana? begini, kita coba anukan teorinya Porter ya. Jadi untuk fokus untuk bisa bersaing, satu di Sultra ini kita punya coklat. Kita punya coklat kita yang paling hebat. Dia coklat Sultra keluar sampai ini kan? Iya, keluar sampai bahkan ada satu perusahaan coklat tidak mau pakai, kalau nggak salah di Swiss itu tidak mau pakai, kalau bukan pakai coklatnya yang di mana, yang di Kolaka Utara itu. Cuma ini kan sering infiltrasi dari Kolaka Utara pergi ke Siwa. Nah ini tidak bisa didata ini, tapi sekarang orang sudah bisa data itu bahwa ternyata coklat kita itu bisa keluar sampai padahal tidak boleh seperti itu ya. Kita harus bagaimana caranya Sultra ini. Orang bilang begini, Sultra ini adalah kota dengan sekotak coklat. Bukan lagi coffee break, tapi choco break. Wah, padahal dulu kan kopi ya? Iya, kita ubah. Sultra ini tidak punya apa namanya? Kita tidak punya. Kalau di Makassar saya mau ke Jogja, makan gudeg ke Jogja. Iya. Makan kerak telur di mana? Kita ke Jakarta. Cari abon ini di Kendari. Walaupun kita punya abon ya, tapi saya bilang begini, walaupun Sultra harus punya ciri iya, khas gitu. Sultan punya ciri khas coklat. Terus kemudian sekarang kita sudah punya kopi. Jadi yang keunggulan ya, Iya. coklat, kopi, dan tuna kita paling bagus. Makanya saya ambil tuna. Iya. Tuna kita yang paling bagus. Tuna, terus kemudian ada yang satu yang kami rintis adalah abalon. Abalon itu kalau di sini orang bilang mata tujuh. Dia sejenis apa, Pak? Dia itu seperti kerang dan rencananya, dan itu kalau satu kaleng itu bisa kita jual ke Singapura, ke Korea, ke Jepang itu sampai harga 300.000 sampai 500.000. Jadi makanan kalengnya. Ya, dikalengkan nantinya. Nah itu. Dan itu tidak dikomersialisasikan di pabrikan, tapi kita maunya nanti UKM. Iya. Rencananya di mana? Di Bungku Toko, insya Allah kita dengan Pak Wali Kota, dengan ada teman dari kampus, inkubator juga, itu sedang siap-siap untuk membudidayakan abalon. Iya. Farham bagi-bagi sedikit strategi pemasaran buat teman-teman yang masih kaku dalam memasarkan produk. Jangan pernah jual keunggulan kita punya produk ya. Karena begini, saya pernah baca satu buku. Makanya saya bilang saya suka sekali istilah marketing langit. Sebenarnya saya mau ambil itu istilah marketing langit. Ada teman saya ya. Ya mudah-mudahan teman saya nonton. Jadi saya suka sekali karena begini. Sebenarnya jangan kita sombong karena kita punya produk. Iya. Jadi jangan begini. Jangan karena produk ini ruhnya kita sudah buat, kita sudah. Channel ini dipersembahkan oleh Risma Store Kendari, belanja online cepat dan tepat. Penjelasan saya lanjutkan bahwa kenapa saya sebutkan kacang tubuh supaya berbeda sama kacang disco. Jadi saya buat kategori baru, ada kacang disco, ada kacang telur, ada kacang apa yang lain lah. Jadi kacang kulit. Jadi ada kacang kulit. Iya. Jadi dulu waktu saya masih bilang ini kacang disco yang saya bilang tadi,
Ketika saya kacang disko, saya tawarkan orang 90.000, sedangkan kacang disko 75.000, orang jelas beli kacang disko. Loh, caranya bagaimana? Ketika saya ubah menjadi kacang bumbu, saya jual tetap harga 90.000 per kilo waktu itu. Orang masih malah beli. Kenapa? Saya akan mengubah orang bahwa kacang bumbu itu pasti beda dengan kacang disko. Walaupun penampilannya sama, dia seperti ada kulitnya apa segala macam, tapi memang kami terasa bumbunya. Tapi kan kacang disko tuh pakai bumbu juga. Pakai bumbu juga, cuma kita lebih bukan tapi kita berupaya bahwa kita akan melebihkan bumbunya daripada yang lain. Makanya kita agak lebih mahal sedikit. Tapi karena kita berbeda ya tidak apa-apa kita lebih mahal sedikit. Jadi kita sudah buat benchmark harga. Jadi kalau ada orang mau bikin kacang bumbu, silakan ikuti kami, jangan ikuti kacang disko. Kacang disko sudah punya pasar sendiri. Saya menciptakan pasar Yang baru. Iya, saya menciptakan pasar yang baru. Jadi strategi marketing juga begitu. Bagaimana cara kita menciptakan pasar baru ya adalah dengan membuat produk yang tidak ada samanya. Disitulah. Tapi jangan takut, nanti tidak ada pembelinya. Oh tidak. Ketika kita buat satu produk yang tidak ada samanya atau berbeda sama produk lain, berarti kita sudah menciptakan pasar baru, dan di sana pasti ada permintaan. Saya kira itu. Oke, terakhir dari kita minta Farham untuk kita mau closing. Farham, kawan, kali ini kita akan bertanya hal yang sama sebagaimana kita tanyakan pada narasumber kita sebelumnya. Orang sukses itu bagaimana? Tentunya ada kuncinya, ada rahasianya seperti itu. Oke, Farham, kunci sukses menurutnya Farham bagaimana? Kalau kunci sukses saya, kita ini lahir punya tujuan. Saya bangun bisnis punya tujuan. Fokus saja ke tujuan. Itu saja. Simpel sekali. Fokus pada tujuan. Kita lahir ini sebenarnya sebelum kita lahir, kita sudah ditanya, kamu jadi apa nanti? Kenapa orang keluar dari tujuannya? Karena tergoda dengan pernak-pernik dunia. Jadi fokus saja terus kembang kita punya bisnis. Dan ketika ada halangan, semua itu bukan halangan. Itu adalah ketika Anda sudah kehilangan arah. Kita kehilangan tujuan, ada halangan, kita ketemu dengan halangan. Fokus, optimis, lewati semua rintangan yang ada ya, begitu sampai kita menuju yang namanya sukses. Dan tidak akan pernah kita dapat halangan kalau kita terus fokus. Jadi istilah saya coba ambil kata-kata orang sufi. Orang sufi bilang begini. Sebenarnya kita kalau kita kehilangan arah, maka pasti kita ketemu dengan halangan. Jadi hanya orang yang makanya dia bilang orang sufi begini, jangan dong, nggak usah cari masalah. Makanya ada orang sufi yang lari ke gunung hanya karena untuk mencari masalah kan. Tapi ya tetap sufi modern tidak seperti itu. Sufi modern kita bikin produk saja, tapi jadikan produk kita itu seperti sufi, masukkan roh dalamnya itu roh sufi juga. Sebenarnya tasawuf ini kita seperti itulah. Jadi fokus, yang kedua fokus. Terus kemudian jadikan produk kita punya manfaat sama orang lain. Jadikan produk kita punya manfaat. Ya, kalau tidak punya manfaat, pasti dia berhenti. Yang ketiga, kalau saya hanya punya. Yang ketiga, kita harus punya kemauan. Biar sudah punya maaf, tapi kalau kita tidak mau berbuat ya itu aja. Mau untuk memulai. Mau untuk memulai. Ya, teman-teman sekalian, terima kasih Farham. Ya, semoga Allah memberkahi usahanya Farham. Dibukakan pintu rezekinya semakin besar. Amin. Dan sekeluarga. Doakan. Iya, insyaallah. Mudah-mudahan bisa mencapai angka 100 juta. Kalau bisa Farham lebih. itu luar biasa. Kalau bisa lebih, itu targetnya luar biasa. Jadi 80 Indomaret sudah disentuh Abu Nindi, kacang Nindi. Swalayan di Kota Kendari sudah disentuh juga Abu Nindi. Jadi buat teman-teman silakan yang masih penasaran atau yang mau coba, cari saja di Indomaret, cari saja di swalayan terdekat teman-teman. Insyaallah di situ ada Abu Nindi, kacang Nindi dan lain-lain. Oke, sekian teman-teman. Jangan lupa tetap dukung kami dengan cara menyebar informasi ini agar yang lain bisa merasakan manfaat yang sama. Barakallahu fikum, ghafara lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.